Sudah. Baik teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di video pertama kami Badega Channel. Sarendek saigal pikeun nyukseskeun pemilu tahun 2024. Ini adalah podcast pertama kami KPU Kabupaten Garut yang akan membahas tentang tahapan pemilu serentak tahun 2024. Kali ini KPU Kabupaten Garut akan membahas tahapan verifikasi DPD Provinsi Jawa Barat. Dan pada siang hari ini KPU Kabupaten Garut akan menghadirkan dua narasumber yang begitu sangat luar biasa. Dan yang pertama yaitu Bapak Dindin A. Zainuddin, Kadif Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap puasa? Alhamdulillah masih tetap. puasa ya. Oke, semoga bisa kuat sampai hari Senin. Amin. Dan godaannya. iya. Untuk selanjutnya Bapak Herul Alam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak ini adalah Ketua PPS Kelurahan Lebak Jaya. Betul. Ya? Oke. Ada satu pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama mungkin ini ya. Ya. Terkait dengan verifikasi DPD ini, apa saja tahapan verifikasi DPD? Terima kasih Bu Ria berkenan dengan pertanyaan tadi. Tahapan Verifikasi DPD. Verifikasi DPD. Setelah munculnya PKPU nomor 10 tahun 2022, di sana dibagi menjadi 4 fase ya. Satu fase ini setelah dilalui kemarin berkenan dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 13 April kemarin penetapan di KPU Provinsi itu telah dilalui dari pertama penyerahan berkas calon DPD tanggal 26 Desember sehingga kemarin tanggal 12 itu penetapan siapa saja yang MS di provinsi. Dan hari ini ada 3 bakal calon yang menyatakan TMS dan menurut informasi akan menggugat ke Bawaslu provinsi. Ya, sebab kemarin setelah diputuskan tidak memenuhi syarat dan mereka menyatakan punya bukti berkenan dengan dukungan, dipersilakan untuk mengadu atau menggugat ke Bawaslu. Jadi hari ini kalau menurut PKPU 10 tahun 2022 itu telah melalui 10 tahapan. Ya, 10 tahapan dari penyerahan berkas tanggal 26 Desember sampai penetapan kemarin tanggal 12 sampai 17 April. Jadi sekarang lagi tahapan apa Pak? Nah, sekarang penetapan. Ya, dari tanggal 13 sampai punya waktu tanggal 17 itu bagi bakal calon yang merasa tidak puas gitu. Mengadu ke Bawaslu. Ya, mengadu ke Bawaslu punya waktu sampai tanggal 17. Tanggal 17 bulan ini. Bulan ini, ya bulan April. Iya, berarti tinggal berapa hari lagi ya Pak? Iya. Oh, iya. Dan nanti akan masuk ke fase kedua. Awal Mei itu pendaftaran bakal calon. Itu ya. Untuk fase kedua. Ya, fase kedua. Fase pertama sudah 10 tahapan. Nanti ditetapkan mungkin ya, ditetapkannya. Ya. Terkait dengan verifikasi faktual yang ada di Kabupaten Garut ini, kira-kira ada berapa sampel yang diverifikasi, mulai dari awal hingga verifikasi perbaikan yang terakhir kita laksanakan ini? Sebelum menjawab ke jumlah sampel ya, hasil metode cuplik di provinsi, kami jelaskan dulu historis ya berkenaan dengan jumlah keseluruhan yang mendaftar ke KPU provinsi. Itu yang meminta akun 80 bakal calon. Sementara ya yang mendaftar itu yang ada di Kabupaten Garut itu 57 bakal calon. Dari 57 bakal calon tersebut itu hasil sampling atau metode cuplik dengan sudah berbasis sistem. Itu di Garut itu 8.426 tersebar di 442 desa. Iya.
42 kecamatan. Sementara yang kedua, ya perbaikan yang kedua itu sekitar 12 bakal calon. Ya, metode hasil suplitnya 1236. Tetapi yang ada di Garut hanya 10. Hanya 10 orang. Ya, 10. Yang akan di yang diperpak. Kemarin. Ya. Jadi 12 itu yang diperpak hanya 10. Hanya 10 orang. Itu tadi pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Kadif. Dan untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan verifikasi faktual, karena memang di lapangan verifikasi faktual ini dilaksanakan atau dilakukan oleh para anggota PPS se-Kabupaten Garut. Nah, pada kesempatan ini telah hadir salah satu ketua PPS, tepatnya ketua PPS Kelurahan Lebak Jaya, Bapak Heru Alam. Kami akan mengorek lebih dalam terkait dengan bagaimana pelaksanaan atau apa saja yang dirasakan di lapangan ketika verifikasi faktual dilakukan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Heru Alam dan saya kebetulan sebagai Ketua PPS di Kelurahan Lebak Jaya, Karangpawitan. Ya, Pak Didin mohon izin Pak Didin berkaitan tadi apa yang dijelaskan dengan Pak Didin selaku tadi teknis ya Pak ya. Mengenai verifikasi balon DPD, memang di wilayah kami khususnya di Kecamatan Karangpawitan memang tidak semua 10 balon DPD yang masuk untuk diverifikasi, ada beberapa, dan ini disebar di hampir 20 desa kelurahan di Kecamatan Karangpawitan. Dan salah satunya saya di Kecamatan di Kelurahan Lebak Jaya itu kami bagian 4 orang balon DPD Pak. Ada sedikit, biasa sih kebanyak, kalau dulu suka banyak. Kira-kira siapa saja yang di sana? Saya lupa ingat ya. Yang jelas itu salah satunya ada Bapak siapa ya, Bapak Dada Pak Jajang. Oh, Jajang ya. Itu yang paling banyak memang. Paling banyak memang gitu ya. Pak Dadang, Pak Jajang, gitu kan Sunda banget gitu ya. Pak Iya. Jajang, betul. Pak Jajang itu ada beberapa yang memang paling banyak itu Pak Jajang. Ya. Dan ketika saya verifikasi, secara keseluruhan sih tidak ada masalah ya Bu ya, karena memang hampir tersebar di beberapa RW dan mulai bawah sampai ke atas. Cuma memang yang menariknya ketika saya verifikasi ke lapangan, ke warga, karena kan saya tidak serta-merta langsung mendatangi si warga tersebut yang mendukung, tapi saya juga sebelumnya minta izin dulu ke pihak pemerintah setempat, khususnya terutama RW atau RT. Takutnya mungkin nanti ada hal lain yang dianggap masyarakat ini ada apa gitu kan. Memang betul, ketika meskipun saya sudah mendatangkan pihak RW atau RT untuk minta izin dan juga untuk mendatangkan, misalnya kebetulan di salah satu RW tersebut ada 3 atau 4 orang warga yang sama gitu mendukung. Akhirnya si 4 orang ini dikumpulkan dalam satu rumah gitu ya. Itu memang sistemnya berbeda-beda ya, ada emang per rumah gitu, berbeda RW, atau dalam satu RW kebetulan memang itu ada 1 kampung atau 1 keluarga. Dan sebelumnya saya minta izin ke pihak RW dan juga ada pengawas waktu itu, pengawas dari PKD ya. Pengawas desa. Pengawas desa ya. Istilahnya PKD mungkin ya Pak ya. Jadi kita kumpulkan dan kita tanya, dan memang mereka banyak yang panik Pak. Ini dari mana? Ini dari gitu mana? Ya? Gitu. Ada yang lagi hutang gitu ya? Iya, apalagi Bang Emok ya. Kebanyakan mungkin iya. mungkin kita Bang Emok Pak, karena kita minta KTP. Karena kan kita harus salah satu langkah atau tahapan untuk memverifikasi itu kan yang paling itu lokus verifikasinya adalah identitas. Karena kita tuh identitas, perkara mungkin dukung atau tidak mendukung itu kembalikan ke mereka. Tapi yang paling utama kan itu identitas, apakah sama dengan yang di data verifikasi dengan KTP atau tidak. Ketika saya minta KTP itu yang paling susah. Mereka ketakutan, disangka ini ada apa. Ada yang kiranya kita mau ngasih bansos lah, gitu kan, ada yang kiranya kita mau pinjaman online atau pinjaman Bang Emok itu tadi, banyak macam-macam. Nah, ketika kita jelaskan secara terperinci tujuan kunjungan kita ke sana itu memang ya untuk memverifikasi atau istilahnya apakah betul tidak ibu ini mendukung kan seperti itu. Dan setelah dari beberapa
yang kita datangi itu memang ada yang memang merasa bahwa betul saya mendukung, kan, betul saya kenal dengan beliau karena bla 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 misalkan. Tapi ada juga yang ketika kita tanya bapak itu betul mendukung untuk siapa ini? Itu siapa katanya? Ini belum DPD siapa namanya? Misalkan ya ini misalkan aja banyak tuh orang mana aja. Kenal saya malu wah gitu. Dan bahkan ada yang ini loh kenapa saya kok dirikan sampai dia protes. Terus Abi ini hanya sebatas penyelenggara. Abi kamu ditugasi oleh KPU sebagai perantara untuk mencari tahu kebenaran lewat partai. Pasti kita nggak dukung seperti itu kan. Kok saya mau kenal sih, kok dukung bapak teh. Bapak teh sampai justru saya ini tim suksesnya kalau DPD tersebut. Ketika saya beritahu bahwa kami ini adalah PPS penyelenggara pemungutan suara tingkat kelurahan. Hanya itu komunikasi itu aja. Ya perkara bapak mendukung atau tidak mendukung ya saya kembalikan ke bapak gitu ya. Penting data identitas bapak sama itu saja. Ya ketika alhamdulillah kita setelah kasih pengertian mereka paham dan ya itu tadi langkah-langkah kita tempuh lah istilahnya alhamdulillah secara ini aman lah gitu. Tidak ada hal yang ini. Ada dukanya juga waktu Perpak. Dukanya jalanan terjal, becek atau gimana gitu? Alhamdulillah kita di Kelurahan Lebak Jaya memang lancar jaya gitu ya. Ada nota ya. Diskotik Bu, di sisi kota Sarintik. Istilahnya itu ya, sisi kota Sarintik. Jadi nggak begitu ke dalam. Memang kebetulan memang kita Perpak itu ada beberapa. Kejar-kejar gogo gitu ya. Nggak ada sih Pak. Cuman ini aja mungkin apa ya? Dari awal kita kan berbarengan ya. Kita ada yang memang kita bagi-bagi tugas, PPS itu ada yang memang dalam satu waktu, satu momen kita berbarengan bertiga plus PKD pengawas. Nah ketika kita jalan itu, kenapa ya banyak orang tuh nggak tahu ya tugas khusus atau dia itu ternyata mau heboh atau apa gitu ya. Dan dibukain rumah gitu, dikunci gitu. Ada beberapa ada. Ketika kita kunjungi, kita ketuk itu. Kalau saya tahu ada suara di dalam. Tapi nggak buka ya? Nggak buka. Takut. Yang paling menakutkan itu ada suara orangnya nggak ada. Ya gitu Pak. Saya nggak berani Pak gitu. Jadi saya kejawab sebenarnya si Gordon itu terbuka awalnya. Saya dekatin kok jadi itu tertutup gitu ya. Tertutup. Nah itu aja mungkin ya. Kiranya kita siapa gitu. Baik, kita beralih lagi ya kepada Bapak Kadif Teknis, Bapak Dindin. Ada pertanyaan lagi Pak, berapa orang untuk perseorangan yang ada di Kabupaten Garut ini yang di Perpak, berapa orang sampai dengan saat ini? Ya, baiklah terima kasih ya Bu ya berkenan dengan jumlah keseluruhan bakal calon perseorangan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu 58. Tapi yang ada di Garut itu adalah 57 bakal calon yang itulah nanti akan menjadi bahan untuk dua pekerjaan di Permin dan di Perpak. Ya, Perpak itu adalah lanjutan ya dari Permin setelah beres ya Permin dari mulai kegandaan eksternal, internal ataupun yang lainnya itu baru langkah kedua adalah di Perpak. Ya. Jadi faktual. Jadi jumlahnya untuk di Kabupaten Garut 57 bakal calon. Itu belum ditetapkan. Belum. Ya, kami di KPU Garut kebetulan selama 2 hari kemarin di provinsi itu hadir menyaksikan langsung berkenan dengan penetapan jumlah bakal calon hasil verifikasi perbaikan kedua. Tetapi karena ada 3 bakal calon yang TMS itu sedikit agak delay penetapannya karena nanti punya waktu sampai tanggal 17 menunggu 3 bakal calon itu menggugat ke Bawaslu. Jadi kemarin yang ditetapkan itu apakah tetap atau menambah dengan yang menggugat itu. Nanti menunggu hasil. Menunggu hasil tanggal sampai tanggal 17 April. Ya, di PKPU 10 2022 itu penetapan dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Ya, jadi punya
waktu tanggal 17 itu menantikan berapa yang nanti berhak mendaftar tanggal 1 Mei. Yang akan menjadi calon Ya, akan menjadi calon. Kita menunggu tanggal 17 dan dipersilakan untuk mendaftar tanggal 1 Mei. Baik, untuk penutupan nih dari Kang Heru sekali lagi nih saya tanya ya. Menurut Kang Heru ini bagaimana ada tagline khusus juga nih Kang Heru di PPS mungkin ya. Nah kemarin juga ini Kang Heru ini juara video konten yang diselenggarakan KPU Kabupaten Garut ya. Mewakili Karangpawitan. Karangpawitan ya. Jadi yang pertama ya kemarin ya. Juara ke-1 karena Juara ke-1 menurut like terbanyak juga. Like terbanyak, kemudian menurut penilaian KPU juga ya. Iya, terkreatif. Itu mengusung tema apa itu? Jadi kita lebih ke sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tahapan pencoklitan totali. Kita sudah melaksanakan tahapan itu. Yang keduanya kita ingin masyarakat yang sudah didata, yang sudah dicoklit itu kita tekankan atau kita kita sosialisasikan supaya mencoblos, jangan sampai golput gitu. Karena kalau kita nggak nyoblos atau kita golput, takutnya nanti justru pemerintahan kursi-kursi pemerintah disisi oleh orang-orang yang itu lagi terjanji, tidak amanah gitu kan. Nah, kalau pemilu yang cerdas menghasilkan pemimpin yang cerdas. Bagus ya. Pemilu cerdas menghasilkan pemimpin yang cerdas. Ayo coblos, no golput. Ayo coblos, jangan golput. Jadi awalnya tagline kemarin tagline sosialisasi yang kita tekankan itu pemilih cerdas menghasilkan pemimpin yang cerdas. Ayo coblos, jangan golput. Nah sekali lagi tagline untuk PPS khusus PPS Lebak Jaya itu, atau sekecamatan? Khusus PPS aja. Sebenarnya kita untuk konsep itu aja sih sosialisasi sih. Tapi untuk PPS ada tagline khusus. Ada khusus untuk pemilu itu di Lebak Jaya gitu kan. Pemilu Lebak Jaya, jaya. Jaya. Nah untuk KPU Pak, gimana Pak tagline-nya? Tagline-nya kan bersama KPU kita bahagia. Ya, loyalitas tanpa batas. Terus? Integritas 24 jam. Bukan Pak, integritas dulu ya. Integritas 24 jam. Integritas ini logonya. Integritas 24 jam. Loyalitas tanpa batas. Bersama KPU kita bahagia. Oke, baik ya. Baik teman pemilih, itulah tadi proses verifikasi faktual ya yang dilaksanakan KPU Kabupaten Garut, dan juga kami telah menghadirkan ketua PPS Kelurahan Lebak Jaya yang telah ikut serta dalam verifikasi faktual yang sudah dilaksanakan. Baik, jangan lupa ya, kami informasikan untuk tanggal 14 Februari tahun 2024 adalah hari Rabu. Hari kasih suara ya. Rabu 14 Februari itu bertepatan dengan hari Valentine kasih sayang. Tapi untuk KPU mah itu diganti dengan hari kasih suara. Jadi kita rubah paradigmanya nih ya. 14 Februari adalah hari kasih suara. Jadi jangan lupa datang ke TPS. Silahkan salurkan aspirasi Anda untuk mencoblos atau memilih wakil-wakil kita atau pemimpin-pemimpin kita ya. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman, ke keluarga, dan siapapun itu untuk mengikuti channel kami, yaitu Badega Balai Demokrasi KPU Kabupaten Garut. Baik, kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih Bapak Kadim. Kemudian terima kasih ya Bapak Ketua PPS Desa Kelurahan Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, telah hadir bersama kami di podcast kami KPU Kabupaten Garut, telah menyampaikan seluruh rangkaian
verifikasi faktual ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.